Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita mengucap syukur sepenuhnya atas karya Tuhan yang memberi kita hari kemenangan, hari di mana Tuhan bangkit mengalahkan musuh utama iblis. Marilah arahkan hati untuk memuji dan membesarkannya, dan jauhkan hati yang mau memuliakan diri. Kita belajar dan belajar di dalam kehidupan, di mana kita sukses dan gagal, di mana kita meyakini bahwa Tuhanlah yang memberi kita kesuksesan. Rendahkanlah hatimu dan mengucap syukurlah atas hari baru dan masa depan untuk diraih. Pemberita firman pada ibadah Minggu pagi ini adalah Bapak Pendeta Suharto Harjowinoto, MSI. Jemaat Tuhan, marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita, Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau berada di depan, memberi tiang awan, sehingga perjalanan hidup kami jalankan dengan tenang.
ada berbagai kesuksesan dan berkat yang kami peroleh, sehingga kami mengaku Engkau segalanya bagi kami. Namun, kami sadar terkadang kami membanggakan diri secara berlebihan. Perasaan utama dan ingin dihormati menguasai hidup ini. Karena itu, tolonglah kami untuk rendah hati dan tidak merasa minder ketika direndahkan sesama kami. Engkau memberi tiang api sehingga hidup kami dapat kami jalankan dengan melihat berbagai tantangan dan rintangan. Kami bersaat teduh dalam ibadah dan perenungan hidup. Kami menemukan diri, sadar akan langkah kaki yang menyesatkan. Kami mengaku akan kasih-Mu yang tulus, yang semakin meneguhkan perjalanan kami ke depan. Engkau memberikan putra-Mu sehingga membaharui kami di jalan yang sudah salah. Namun, terkadang kami justru melangkah mundur, melakukan kesalahan lagi dan lagi. Kami mengaku dosa hari ini dan esok berbuat salah. Kepadamu, ya Tuhan, kami memohon, perbaharuilah hidup kami sehingga berproses dari waktu ke waktu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 126 bait 1. Hanyalah Yesus, Juru Selamat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan bersama kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga hidup kami ada dalam berkat Tuhan, tertuntun oleh firman-Mu, sebab firman-Mu itu pelita bagi jalan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang mengatakan, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 3 dari pembacaan kita, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan. Dengan kata kerja menghanguskan, memunahkan, menundukkan, menghalau, membinasakan, terkesan itu sebagai tindakan kekerasan, kejam, dan tak berperi kemanusiaan. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah agama menyuarakan hal seperti ini? Melakukan tindakan-tindakan kekerasan? Tentu saja ini menjadi pergumulan tersendiri. Dan ini tidak mudah juga dipahami oleh anak dan cucu kita. Karena itu ada wadah pelayanan di Pelkat PT dan Pelkat PA, ibadah minggu pelayanan anak, ibadah minggu pelayanan teruna. Di sanalah mereka hendaknya benar-benar kita bantu untuk mereka memahami firman Tuhan dengan benar. Alasan Tuhan menyerahkan tanah Kanaan itu ada dua, yang mendasar sekali ya. Yang pertama adalah masalah kefasikan orang Kanaan. Dan yang kedua itu adalah masalah pemenuhan janji setia Tuhan terhadap bangsa Israel. Jadi ada dua. Yang pertama adalah masalah kefasikan ya, kefasikan orang Kanaan. Dan yang kedua adalah tentang pemenuhan janji setia Allah untuk memberikan tanah kepada mereka. Ayat 4 dan 5. Ya, kita tidak membacanya, tapi di situ ya alasannya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apakah Tuhan Allahmu telah mengusir mereka di hadapanmu karena
karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itu Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janjinya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita mau memahami ayat ini agar kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mengerti jalan Tuhan dalam kehidupan ini. Pertama, karena alasan kefasikan. Tuhan adalah pencipta yang punya otoritas. Dia membuat segala sesuatunya baik. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa ada kefasikan dari ciptaannya. Lalu apa yang harus dilakukan sebagai pencipta dengan otoritasnya? Tentu kefasikan ini harus diatasi. Dengan begitu, Allah mau membuat sesuatu yang baik. Ciptaannya menjadi baik kembali. Kalau dia bersalah, ya diatasi kesalahannya. Tetapi kalau dia benar-benar tidak bisa lagi, untuk mau membangun masa depannya, tentu saja bangsa itu akan rusak, semakin rusak. Karena itu kita perlu mengerti juga, ini berdasarkan penelitian arkeologi itu diketahui bahwa kemerosotan moral pada zaman Musa di tanah Kanaan itu luar biasa. Memang ada agama dengan penyembahan terhadap Dewi Kesuburan yang merusak tatanan rumah tangga, tetapi juga ada berbagai permasalahan yang luar biasa sulit yang mereka melakukan tindakan-tindakan yang memang sangat buruk sekali. Saya bisa mensejajarkan itu dengan zaman Nuh, bagaimana Tuhan juga bertindak dan menggunakan Nuh untuk mengatasi masalah kehancuran moralitas, kehancuran ciptaan. Nah, kita juga bisa memahami dengan kesejajaran yang sama dengan bagaimana umat Kristen perdana itu menghadapi kehancuran moral dan keburukan kehidupan yang dilakukan oleh kekuasaan dan masyarakat pada waktu itu. Penghambatan yang luar biasa. Dalam kitab Wahyu, sebagaimana nats pembimbing kita, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah, tentu yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus di sini Jadi ada kekuasaan yang sangat buruk dan tentu harus diatasi. Gambarannya adalah ada penunggang kuda itu yang berperang dengan keadilan. Dia harus mengatasinya. Karena itu orang bisa menang bersama dengan dia. Kalau boleh saya katakan sama, karena ini bentuknya adalah kitab apokaliptik menyingkap rahasia itu, maka ini sebagai sebuah padanan pada waktu itu kekuasaan Roma yang sangat buruk, sangat merusak, menyiksa begitu rupa. Dan karena itu Tuhan mengambil tindakan. Dalam kenyataannya memang orang-orang Kristen pada abad pertama mengalami kesulitan itu. Itulah Tuhan kita.
dia bertindak, dia melakukan tindakan terhadap kesewenang-wenangan. Jadi sekali lagi, ini bukan Allah yang tidak penuh dengan cinta kasih. Justru karena kasihnya dia ingin merubahkan. Dan bagaimana dengan orang Kristen? Orang percaya. Orang percaya itu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Karena itu Sabda Guna Dharma kita memberikan judul Bersama Tuhan Ada Kemenangan. Nah, judul yang baik ya, atau tema yang baik. Nah, karena memang hanya di dalam Tuhan, dan Tuhan mau ya kita itu menghalau. Artinya kalau memang ada sesuatu yang buruk gitu ya, tugas kita di situ. Panggilan dan tugas kita adalah untuk mengatasi masalah itu. Jadi, kalau kita pahami dengan baik seperti ini, kita bisa semakin mencintai Tuhan, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan sebenarnya dari kesulitan masalah pergumulan di tanah Kanaan. Karena itu dia menghalau supaya mereka tidak lagi melakukan hal seperti itu. Tapi kalau mereka terus tetap di dalam seperti itu, tentu dengan sendirinya mereka juga terbinasakan. Sebagai orang Kristen, tentu saja kita tidak pernah diajarkan untuk menghancurkan. Tetapi kita mau mengatasi masalahnya. Itu yang prinsipnya. Karena orang dikuasai oleh dosa, maka Kristus menyelamatkan, membebaskan dari kuasa dosa. Seperti itulah prinsipnya. Itu juga memberi tugas kepada kita ketika kita ditempatkan oleh Tuhan dimanapun. Entah itu di Bojonggede, entah itu di Tangerang, entah itu di Jakarta, entah itu di wilayah lain. Maka tugas kita harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita jangan takut. Kalau toh ada kefasikan, tugas dan tanggung jawab kita untuk merubahkannya. Jadi, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah gentar, karena Tuhan bekerja bersama dengan kita. Kemenangannya adalah ketika kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Justru ketika kita membiarkan praktek-praktek ketidakadilan, permasalahan-permasalahan sosial yang tidak terselesaikan, membuat orang sakit hati berkepanjangan, gitu, itu justru akan merusakkan. Karena itu kehadiran orang Kristen adalah membawa orang keluar dari permasalahannya. Itulah cinta kasih. Awalnya itu akan sangat dibenci. Ya, karena ada sesuatu yang berbeda dari cara hidup yang ada di situ. Tetapi kehadiran orang Kristen adalah kehadiran untuk membawa dimensi atau cara hidup yang terselamatkan. Jadi janganlah orang memuja kepada kesenangan-kesenangan yang merusak itu, atau cara hidup yang buruk itu, yang tidak bermoral dan sebagainya, atau cara hidup fasik. Nah, itulah yang dapat kita renungkan. Dan karena itu kita mesti berjuang. Karena itu tidak mudah. Seringkali kita hanya ada dalam keegoisan beragama. Yang penting saya tidak buruk seperti itu. Nah, ini dia. Jadi seringkali kita sangat egois. Seakan-akan kita berkata bahwa kekristenan adalah sebuah agama atau cara beragama agar kita masuk surga. Padahal kekristenan adalah sebuah tindakan kasih untuk proses penyelamatan. Kalau ada keburukan, disitulah tanggung jawab kita. Jadi dimensinya atau fokusnya adalah untuk keselamatan. Karena itu orang-orang Kristen bertindak, ya, melakukan berbagai hal, tetapi bersama dengan Tuhan. Sebab kalau tidak bersama dengan Tuhan, seperti dikatakan dalam firman itu, kita bisa jatuh dalam kesombongan. Jemaat yang saya kasih dan diberkati Tuhan, bagian yang kedua, karena Tuhan menepati janji. Gitu ya. Janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan kepada nenek moyangnya adalah ayat Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Saya jadi terbayangkan dengan Indonesia yang memang subur ya. Nah, subur sekali. Nah, yang dijanjikan oleh Tuhan adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Barangkali hampir sama ya. Tapi dia lebih kepada bagaimana orang itu memahami negeri itu dan mengelolanya. Ada etos kerja sehingga dia juga berjuang. Sehingga negeri itu terasa ya, menjadi susu dan madu, memberikan kesejahteraan lahiriah. Memang ada juga realita ya yang kita alami. Kalau orang itu tanahnya banyak ya, tanah yang berlimpah itu, dia jadi malas. Nah, dengan sebutan tanah yang berlimpah susu dan madunya yang diberikan sama Tuhan itu, ya memang di sana banyak padang pasir. Tetapi dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, sebuah perjuangan untuk mewujudkan apa yang dikatakan Tuhan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madunya terwujud. Kita tahu bahwa Israel saat ini ya, saat ini itu mengekspor anggur, nah, atau juga kurma, dan begitu subur. Padahal tanahnya tentu Indonesia lebih subur. Karena itu yang dimaksudkan tanah yang berlimpah susu dan madunya itu yang diberikan oleh Tuhan. Ada tanggung jawab, ada pengembangan, ada etos kerja, ada perjuangan begitu rupa yang dilakukan. Jadi ada dua ya. Yang pertama tadi itu terkait dengan kefasikan. Jadi itu berarti ketika Tuhan memberikan tempat kepada kita, ada tugas tanggung jawab kita untuk merubahkan menjadi baik. Dan Tuhan di pihak kita. Nah, seperti kitab Wahyu itu, Tuhan berperang dan dengan adilnya dia melakukan tindakan. Itulah Tuhan kita. Demikianlah kita akan berjuang. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dalam rangka perjuangan mewujudkan tanah perjanjian. Nah, ini penting sekali. Karena sebuah tanggung jawab yang besar kita mengelola berkat-berkatnya. Tuhan memberikan. Tentu kalau kita di kota, mungkin bukan tanah ya, tetapi pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Ada juga ya yang punya tanah. Nah, itu dikelola begitu rupa. Penuh dengan tanggung jawab. Kalau Matius bilang, 1 harus jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10, terus berkembang. Itu tanggung jawab kita. Ada etos kerja, ada perjuangan, ada latihan-latihan yang kita lakukan. Dengan begitu, jemaat yang saya kasihi, nas ini sangat menolong kita untuk kita membangun. Dimanapun kita ditempatkan, kita membangun. Ya, membangun di suatu komunitas. Ya, suatu persekutuan. Jangan sampai tidak. Jadi bukan hanya ya untuk kepentingan diri sendiri membangun itu, tetapi juga untuk membawa kesejahteraan. Karena itu tempat itu tempat kerja kita, lahan kita, daerah kita harus olah begitu rupa. Tanggung jawab kita baik tentang kefasikan kehidupan yang tidak Tuhan berkenan, maupun tentang ekonomi yang Tuhan sediakan. Jadi ada dua sisi. Tentang bagaimana mereka cara hidup dari sosial kemasyarakatan dengan nilai-nilai yang baik harusnya manusia kembangkan. Jika itu tidak baik, tanggung jawab kita. Demikian juga masalah sosial, masalah ekonomi kita juga harus mengembangkannya begitu rupa. Kita melatih anak-anak kita melatih generasi kita terus ke depan membangun ekonominya dengan baik. Jadi ada dua sisi ini. Karena itu bersama dengan Tuhan kita bisa menang. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa terjebak, gitu ya.
Kalau tidak bersama dengan Tuhan, kita cenderung menjadi sombong, ya. Kita kurang menghargai. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan lebih rendah hati dan terus membangun ke depan. Itulah yang hendak dikatakan di sini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kesombongan itu bisa melekat dalam kehidupan kita, walaupun kita seorang pelayan. Saya punya pengalaman dalam pelayanan di daerah Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pada tahun 91 sampai 93 saya di sana. Menurut saya berkat Tuhan itu luar biasa. Karena jemaat itu di kota kecamatan itu cuma 11 kakak. Tapi dengan cara Tuhan yang luar biasa, kami dapat membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 1 hektar. Dan masih ada sampai sekarang. Sesuatu yang mustahil tanpa Tuhan bekerja. Dan ada juga karena kerjasama dengan pemerintah daerah dan adat pada waktu itu, akhirnya kita mendapatkan tanah seluas lebih kurang 17 hektar. Ada sampai sekarang. Apa yang dilakukan oleh jemaat? Jemaat merasa bahwa ini luar biasa. Tapi kita bisa kejebak, termasuk saya. Nah, karena itu ketika mereka menginginkan supaya ditanam kayu ulin atau kayu belian, kayu besi itu, untuk menandakan bahwa saya pernah ada di sana dan akan dikenang lama, karena kayu itu juga bisa bertahan lama. Nah, saya mengajak mereka berpikir, apa memang seperti ini pelayanan kita? Semua ini kerjasama yang baik dan Tuhan yang sedang berprakarsa untuk kita memiliki tanah dan berkembang. Sekarang menjadi jemaat yang mandiri, namanya Jemaat Iktus Tumbang Titi Ketapang. Tuhan memberkati jemaat karena tetap rendah hati. Itulah kita bisa terjebak siapa saja. Siapa saja. Entah ketika kita di dalam lingkungan pekerjaan, itu sama dengan kita memperoleh susu dan madunya dengan etos kerja. Kita kejebak di situ, kita merasa lebih, padahal Tuhan turut bekerja. Tuhan mau kita mengembangkan dan kita harus dengan rendah hati. Demikian juga ketika kita ada di suatu masyarakat, kita mungkin dikenal oleh lingkungan, kita menjadi baik, kita juga menjadi angkuh dalam arti tertentu. Dan ini bahaya besar. Karena itu kita membangun itu, kita mau mewujudkan sebuah komunitas yang semakin hari semakin baik karena adanya kita. Tetapi juga cara hidup ekonomi diperhatikan, dikembangkan begitu rupa. Jadi dua sisi ini ya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Kita juga mari melatih etos kerja keluarga kita, anak-anak kita, diri kita begitu rupa. Kita juga melatih diri untuk bisa hidup bersama, menghadirkan kebaikan dan terus-menerus diperbaiki. Inilah yang dilakukan. Kita juga yakin bahwa ketika jemaat Bojonggede itu dilembagakan, maka mereka juga bukan hanya melakukan yang baik, tetapi berinovasi, membuat sesuatu yang bisa mengembangkan diri begitu rupa ke depan. Jangan hanya yang penting baik, tapi bagaimana dia bisa terus mengembangkan diri. Ingatlah ya, kalau cuma baik saja, kita punya gambaran atau pengalaman dari Nokia ya. Nokia itu kan bagus gitu ya. Tetapi karena dia tidak berinovasi, menyongsong ke depan bagaimana cara hidup yang memang dikuasai oleh atau yang dipengaruhi begitu rupa oleh digitalisasi. Nah, inovasi itu kunci kan. Jadi bukan hanya dia bisa, dia baik, dia hanya mempertahankan, tapi menginovasi. Itulah kita ya. Dimanapun kita ditempatkan, kita juga berinisiatif untuk mengembangkan, berinovasi begitu rupa. Tidak terjebak, hanya baik, tetapi bagaimana membawa maju. Jemaat di Bojonggede, jemaat yang membawa maju Bojonggede. Jadi kita harus di tengah masyarakat. Jangan hanya beribadah, tetapi kita terjun di tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu juga ada masalah ekonomi. Karena panggilan itu berhubungan dengan mewujudkan tanah perjanjian itu. Itu, kalau kita mau terjemahkan, kerja kita, kebersamaan kita membangun ekonomi di Bojonggede, itu juga harus dilakukan. Saya yakin kita semua akan melakukan tugas ini. Karena itu, kita bisa ya, bersama Tuhan kita, ya bersama Tuhan ada kemenangan.
Karena itu di situ kita mau menjalankan tugas membangun komunitas ya yang dikehendaki oleh Tuhan, yang tentu saja semakin baik. Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat membangun kehidupan dan teruslah membangun. Kita akan menang karena bersama dengan Tuhan. Semua rintangan diatasi. Membangun bersama dengan Tuhan, kita beroleh kemenangan sejati itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita memuji, merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan Gita Bakti 254, bait pertama, apakah kau mau jadi pemenang? Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah pemula dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan Tuhan Tuhanmu. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan bereskan kekudusan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari bersembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ingin berdoa untuk seluruh jemaat agar firman-Mu ini dijalankan, sehingga mereka beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Mereka akan beroleh kemenangan itu.
dalam membangun kehidupan di masyarakat, memperhatikan masalah keadilan, etiket, masalah-masalah moral, dan sebagainya, kehidupan sosial. Begitu juga memperhatikan masalah ekonomi, sisi yang penting yang harus dikerjakan. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, untuk memperhatikan dua hal mendasar ini, tetapi juga kami sebagai orang percaya untuk menghadirkan kehidupan yang baik, yang penuh dengan cinta kasih, membawa masyarakat bertumbuh berkembang begitu rupa, juga ekonominya mendapat perhatian dari kami orang percaya. Kami berdoa untuk masyarakat Bojonggede yang kami kasihi, kami terus membangun bersama mereka. Karena itu ya Tuhan, tolonglah agar kebersamaan kami dalam membangun terus digelurakan oleh jemaat Bojonggede, juga oleh orang-orang Kristen dimanapun berada. Itulah panggilan yang penting. Kami berdoa kepada Tuhan untuk para presbiter, pelayan Tuhan, agar mendampingi seluruh jemaat dalam membangun. Bagi jemaat yang sakit, mari Tuhan menjamah. Kami berdoa untuk Ibu Rondonuwu, Tuhan memberkati dalam kelemahan tubuhnya. Kami mohon juga berkat-Mu untuk pemulihan dari Ibu Paulina Worontikan, Bapak Sabarno, anak kami Tirsa, dan Eyang Sumini. Kami percaya kasih-Mu Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan bahwa Engkau Sang Tabib. Biarlah mereka dapat menghayati cinta kasih Tuhan di balik berbagai pergumulan yang mereka alami, terutama karena sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan katekisasi reguler. Kami akan bertemu pada hari Jumat ini. Tuhan memberkati, dan biarlah anak-anak kami, juga orang tua, mempersiapkan diri begitu rupa untuk bersama mempersiapkan generasi ke depan yang mengerti dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Mereka dewasa dan mengaku percaya. Kami berdoa kepada Tuhan dan bersyukur untuk terpilihnya pelaksana harian majelis jemaat, dan kami juga mempersiapkan serah terima yang direncanakan pada tanggal 8 Agustus ini. Tuhan tolong agar tampuk kepemimpinan pelaksanaan tugas bersama dapat kami emban dengan pelaksana harian majelis jemaat yang baru. Tuhan tolong dan berkati, Tuhan mampukan kami untuk melakukan tugas. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk pelaksanaan program kerja yang telah kami susun bersama. Biarlah ada upaya terus untuk membangun, untuk melaksanakan tugas tanggung jawab hidup bergereja ini dengan sebaik-baiknya dan juga dipertanggungjawabkan. Mohon berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat dalam topangan mereka, juga para pelayan-Mu yang membimbing kami semua berjalan bersama. Doa kami untuk upaya menangani pandemi corona yang diupayakan begitu rupa, baik dari sisi medis maupun dari masalah ekonomi. Tuhan tolonglah pemerintah kami, juga mereka yang terlibat, mereka yang dipercaya untuk melakukan tugas ini, mohon diberkati Tuhan. Para tenaga medis juga diberkati Tuhan. Demikian juga dari tim penggerak ekonomi, agar kami dapat keluar dari berbagai kesulitan yang ada. Upaya menemukan vaksin dilakukan begitu rupa, kami juga serahkan padamu, agar pada waktunya kami beroleh vaksin itu dengan hasil yang baik dan menolong kami, memberikan kami kekebalan menghadapi virus corona ini. Kami menyerahkan upaya yang ada, Tuhan memberkati. Saat ini kami ingin berdoa untuk berbagai pergumulan yang dialami karena corona ini. Baik itu masalah penyakitnya sendiri, mereka yang saat ini sedang positif corona, juga yang sedang dirawat. Tuhan tolonglah, berikan mereka kekuatan. Kami selalu berdoa untuk mereka semua. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kondisi ekonomi, dampak yang begitu besar menimpa negara kami, juga seluruh dunia. Tuhan tolong agar bisa bergerak kembali. Terpuji Engkau Tuhan. Kami telah memberikan persembahan, kami
berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan kami kelola, kami doakan supaya dapat dikelola dengan baik. Terpuji Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan rencana kami untuk membuka kembali ibadah. Tuhan tolong persiapan-persiapan yang ada, dan Tuhan berkati sehingga kami dapat melakukannya, dan kami juga tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik. Tuhan berkati tim yang akan segera dibentuk untuk membantu kami semua. Terpuji Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami demi putra-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Yang pertama, Sidang Majelis Jemaat dalam rangka serah terima pengurus harian Majelis Jemaat atau PHMJ tahun 2020-2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 12 siang di GPIB Bojonggede. Diharapkan kehadiran seluruh presbiter. Yang kedua, pendaftaran tim multimedia. GPIB Bojonggede akan membentuk tim multimedia untuk membantu pelayanan baik yang berbentuk online maupun offline. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk bergabung dalam tim multimedia GPIB Bojonggede, mohon menghubungi Sekretaris Majelis Jemaat. Pertemuan perdana tim multimedia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 10 pagi di GPIB Bojonggede. Yang ketiga, penjelasan tentang e-book Sabda Bina Umat atau SBU. Salam damai sejahtera. Kita bersyukur kepada Kristus Sang Kepala Gereja, sebab atas perkenanannya GPIB telah beroleh langkah maju dalam menerbitkan buku Sabda Bina elektronik. Tujuannya agar GPIB sebagai lembaga dapat memenuhi kebutuhan seluruh warga jemaat. Kita patut bangga bahwa atas pertolongan Kristus, GPIB diakui sebagai institusi yang mampu menerbitkan buku Sabda Bina dari anak-anak, teruna, pemuda, sampai orang tua, baik dalam versi cetakan maupun elektronik. E-book Sabda Bina tidak menggantikan buku Sabda Bina yang dicetak. Keduanya tetap berjalan bersamaan. Buku Sabda Bina elektronik merupakan salah satu varian kemasan dari Sabda Bina GPIB yang tanpa biaya pencetakan dan pengiriman. Tetapi pembaca mesti memiliki e-money, juga perangkat pendukung untuk dapat mengaksesnya. Penduplikatan maupun penyalinan buku Sabda Bina GPIB dengan berbagai cara seperti fotokopi dan scan kopi dari yang bentuk cetakan maupun melakukan screenshot terhadap yang versi elektronik, lalu mendistribusikan secara ilegal melalui media email maupun WhatsApp Messenger Group. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum yang mengakibatkan pelaku menerima sanksi hukum sebagai konsekuensinya. Sebab Sabda Bina GPIB adalah media yang memiliki pertanggungjawaban. Selain itu juga perbuatan ilegal tersebut bertentangan dengan semangat religiositas sebagai insan yang berbudi luhur dan kurang menghargai karya cipta para penulis Sabda Bina, serta melemahkan unit kerja penerbitan yang telah bersusah payah mempersiapkan bacaan-bacaan rohani produk GPIB. Akibat dari perbuatan demikian, sangat mempengaruhi keberlangsungan Sabda-Sabda Bina GPIB, yang merupakan salah satu bentuk penjabaran
dari kurikulum pembinaan warga jemaat yang mengarahkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja secara holistis dan terpadu sesuai visi dan misi GPIB. Sebab jika praktek ilegal dan pembiaran terus terjadi, maka kita sendiri yang akan terkena dampak buruknya. Karena itu, marilah kita ikut menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan secara tepat produk literatur GPIB bagi kemuliaan Kristus Sang Kepala Gereja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, Majelis Jemaat GPIB Bojonggede mengucapkan selamat menyongsong hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, anak, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 8 Agustus 2020. Pada tanggal 2 Agustus 2020, Saudara Yan William Sopakua Sektor 1, 5 Agustus 2020, Saudara James D.E. Sopakua Sektor 1, dan 7 Agustus 2020, anak Seanli A.L. Heatubun Sektor 2. Dan juga selamat ulang tahun perkawinan kepada keluarga Bapak Daniel P. Sinaga dan Ibu Diaken Tiur Kartika Sinaga Panggabean Sektor 2, dan juga keluarga Bapak Suwarno dan Ibu Rasilia Sektor 2 pada tanggal 6 Agustus 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semakin diberkati dan senantiasa menjadi berkat. Jika ada jemaat yang belum tertera tanggal ulang tahunnya, kami mohon maaf dan mohon menghubungi majelis yang bertugas. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, kini pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 339, bait pertama dan kedua, Maju Laskar Kristus. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.